Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Al-Burdan, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji ilmu fikih yang diambilkan di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Kita akan belajar sekarang tentang sujudus sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudus sahwi huwa sajdatani qubailas salam kasujudis salah. Sujud sahwi ini adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Kasujudis shalah, sebagaimana sujud yang ada di dalam shalah. Itu pelaksanaannya. Jadi adalah sujud sahwi ini adalah sujud dua kali yang dilakukan sebelum salam. Wa yanbaghi an taqula fi kullin minhuma subhana man la yashu wa la yanamu salasan. Seyogianya, seharusnya engkau berkata di setiap dari dua sujud sahwi. Tadi sujud sahwi sebanyak dua kali, ya. Sujud, duduk, sujud, bangun, salam, begitu. Nah sekarang seyogianya engkau membaca di dalam setiap sujud sahwinya, membaca apa? Subhana man la yashu wa la yanamu. Nah, ini baca ini. Sarasan sebanyak tiga kali. Baca nih. Kalau lagi sujud sahwi. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Itu baca tiga kali. Wa tajlisu bainahuma wa tusallimu ba'dahuma. Setelah sujud pertama, kita duduk di antara dua sujud dan kemudian baru mengucapkan salam setelah dia melakukan dua sujud. Jadi begitu. Ini praktek bagaimana orang melakukan sujud sahwi. Tahiyat awal, tahiyat akhir, maaf. Dia baca sampai habis. Setelah itu dia sujud. Baca dah. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Duduk. Baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Baca lagi. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Bangun, dia salam dah. Ke kanan, langsung ke kiri. Kemudian wa yutlabu sujudus sahwi minal imam wal munfarid inda tarki ba'din min ab'adis shalah. Sujud sahwi ini dianjurkan bagi seorang imam atau orang yang sholat sendirian ketika dia meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad.
Sebelumnya udah kita jelaskan bahwa sunnah ab'ad itu ada tuh 7. Ada berapa sahabat? Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7. Pertama, tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal. Jika di rakaat kedua salat maghrib, zuhur, asar atau isya, dia berdiri tidak melakukan tasyahud awal, nah berarti dia meninggalkan sunnah ab'ad. Dan nanti sebelum salam dianjurkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Atau dia tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud pertama. Nah, berarti dia juga udah ninggalin sunnah ab'ad. Tahiyat awal, tasyahud awal, tapi dia tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu salah satu contohnya. Au fi'lin manhiyin anhu kaziyadati ruknin fi'liyin sahwan. Atau ketika dia sholat melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti apa? Menambah rukun fi'li dalam keadaan lupa. Misal tuh orang sujud atau dia ruku sebanyak 2 kali. Ruku sebanyak 2 kali. Yang mana kita tahu ruku ini adalah termasuk rukun fi'li. Rukun yang ada di dalam salat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yakni perbuatan tubuh. Seperti ruku ini kan perbuatan tubuh. Ada namanya rukun kauli, itu bersifat ucapan. Seperti apa contohnya? Seperti dia membaca surah Al-Fatihah, itu namanya rukun kauli. Nah sekarang dia di dalam salat melakukan perbuatan yang dilarang. Apa yang dilarang? Menambah rukun fi. Kayak apa? Rukunya 2 kali sih misalnya. Lupa ini. Orang lupa. Maka nanti ketika dia sebelum salam dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh, dia sholat baca surah Al-Ikhlas, ya kul dah, kul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku tuh orang imam atau orang yang salat sendirian. Di situ dia bangun, sami Allahu liman hamidah. Terus dia ruku lagi, agak sujud. Nah itu namanya melakukan perbuatan yang dilarang, tapi dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Maka di situ dia dianjurkan buat sujud sahwi. Atau seperti naqli ruknin kauliyin ila ghairi mahallihi, atau dia memindah rukun kauli kepada tempat yang lain, bukan di tempatnya. Baca Fatihah dia pindahin itu. Pindahin kemana? Pindahin ke ruku semisal, atau dia baca di i'tidal. Itu. Maka juga dianjurkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Atau
au fi'li syai'in yubtilu 'amduhu sholata wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Atau orang itu juga dianjurkan untuk sujud sahwi ketika dia melakukan perbuatan yang seandainya sengaja itu bisa membatalkan sholat, dan apabila dia melakukan itu dalam keadaan lupa maka tidak batal sholatnya. Seperti apa? Kita kenal di dalam sholat ada yang namanya ruknun qasir. Seperti apa? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Al-julus bainas sajdataini. Kan seharusnya bentar tuh. Tapi dia kerjain lama. Tapi dalam keadaan dia lupa. Dalam keadaan dia lupa, enggak sengaja tapi lupa. Maka nanti di akhir sholat dianjurkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Begitu sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya meninggalkan sunnah abad saja dia dianjurkan untuk sujud sahwi, tapi juga melakukan perbuatan yang dilarang seperti menambah rukun fi'li atau dia memindah rukun qauli kepada yang bukan tempatnya, atau dia melakukan sesuatu kalau sengaja batal tapi kalau lupa nggak apa-apa. Maka ini semua juga harus dianjurkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian wa ammal ma'mum fala yasjudu li sahwi nafsihi wa inna ma yasjudu li sahwi imamihi tab'an lil imam. Nah, andaikan makmum tidak sujud, makmum ini tidak sujud karena lupa dirinya. Makmum meninggalkan salah satu dari sunnah abad, semisal di tahiyat tasyahud awal dia lupa baca salawat kepada Nabi, maka dia tidak usah melakukan sujud sahwi karena kelupaan dirinya. Tapi apa? Si makmum hanya sujud sahwi jika si imam melakukan sujud sahwi. Itu yang dimaksud. Kemudian di sini ada satu peringatan. Anna ba'dhan nas yansat tasyahhudal awwal awil qunut wa yatadhakkarahu ba'da bulughihi ila rukni alladhi ba'dahu fala yajuzu lahu al-'audu hina idzin bal yajibu 'alaihi al-baqa'u fi ma huwa fihi wa yusannu lahu sujudus sahwi. Nah, ini sering terjadi katanya. Sebagian manusia ini biasanya terjadi lupa pada tasyahud awal atau kunut. Lupa tuh. Dan ingat kalau udah sampai kepada gerakan yang sesudahnya, sesudah tasyahud awal atau sesudah kunut. Kalau tasyahud awal berarti dia ingat ketika udah bangun di rakaat ketiga. Kalau kunut dia ingat pas udah sujud. Ini tasyahud misal rakaat kedua dia main bangun aja Allahu Akbar. Ketika di rakaat ketiga dia ingat, ya Allah saya belum tasyahud awal. Gitu. Atau dia ingat di sujud salat subuh Allahu Akbar, sujud semisal dia ingat, loh iya tadi kan saya belum kunut kok udah sujud aja. Maka apa katanya ulama? Fala yajuzu lahu al-'audu. Enggak usah balik lagi. Enggak usah balik, enggak usah balik ke tasyahud kalau udah berdiri di rakaat ketiga, dan enggak usah berdiri ke kunut kalau sudah melakukan sujud. Itu ya. Paham sahabat Al-Burda? Wah, harus paham ini. Jadi walaupun makmumnya ngingetin lah, cuekin aja. Subhanallah. Ya makmumnya belum belajar itu. Makmumnya harus belajar. Kenapa? Karena yang ditinggal itu adalah sunnah
ab'ad. Sementara dia sudah masuk di dalam rukun yang baru di dalam sholat. Kalau tasyahud, rukun barunya apa? Ya qiyam, berdiri baca Fatihah. Sementara kalau kunut, apa rukunnya? Dia sujud. Nah, begitu. Jadi kalau udah naik jangan pakai turun. Kalau dia lupa baca tasyahud awal. Begitu juga kunut. Kalau udah sujud, lah jangan pakai naik. Jangan pakai naik. Kalau tasyahud nggak usah pakai turun lagi. Kalau kunut nggak usah pakai naik lagi. Udah lanjutin. Kata ulama nggak usah. Nanti ketika sebelum akhir dari sholat disunnahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Begitu ya. Begitu sahabat. Nah sekarang bagaimana kalau dia kembali udah berdiri rakaat ketiga, turun lagi tasyahud awal, atau udah sujud, dia naik lagi. Maka ini, fa in ada ila tasyahudil awal awil kunut ba'da talabbusi bi rukni alladhi ba'dahu amidan aliman batalat salatuhu. Jika dia kembali lagi menuju tasyahud awal, atau dia balik lagi ke kunut padahal dia udah melakukan rukun sholat yang setelahnya, dia melakukan itu dalam keadaan sengaja dan tahu kalau itu nggak boleh, tapi dia kerjain atau dia sengaja, maka batalat sholat. Batal itu sholatnya. Sholatnya batal bagi orang yang tahu dan sengaja. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nggak sengaja, ya nggak ada hukumnya, nggak batal itu sholatnya. Tapi dia udah sujud. Makmumnya subhanallah, di imam tahu kalau saya balik sholat saya batal. Dia balik beneran ke kunut, ya batal itu sholatnya. Atau rakaat ketiga, makmumnya nggak mau berdiri, duduk di tasyahud awal. Makmumnya lagi subhanallah, makmumnya nggak paham, kurang paham. Imamnya tahu kebetulan kalau saya balik saya batal. Ternyata balik tuh imam, maka batalat salatuh. Maka batal salat imam. Itulah bagaimana cara kita melakukan sujud sahwi dan apa saja perbuatan yang harus kita lakukan dan diganti dengan sujud sahwi. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.